Setiap orang dipanggil untuk bersatu dekat dengan Kristus agar kita mampu bertekun dalam mengatakan mencapai dia dengan hidup penuh syukur dan pujian kepada Allah Sang Penyelenggara kehidupan. Kita diajak belajar dari orang Ustaz Samaria yang tutup di hadapan Tuhan setelah menerima penyembuhan, dan syukur kita yakin bahwa Allah senantiasa bekerja dan terlibat atas kebaikan-kebaikan Allah yang telah kita terima dan begini masalah yang kita senantiasa bersyukur dan sujud menyembahnya. Mungkin dari sini kita lupa jika Allah sudah berbaik hati dengan kita, maka mari kita membalas kasih dan kerahimannya atas segala kealpaan, kelemahan dan keraguan. Saya mengaku
sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan, kemudian bersyukuri dan berkaya kepada sesama kami. Dengan para Kristus, bukan Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dan Persatuan Roh Kudus, dengan kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naamani, panglima Raja Aram ke sungai Yordan, lalu menggunakan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu berilah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian
itulah yang diberitakan dalam Injil. Karena pewartaan Injil inilah aku memberikan, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terima. Karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyembah Dia, Dia pun akan menyembah kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus selalu memandang mereka dan berkata, pergilah, berikanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi hakim. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dia telah sembuh kembali sambil menjaga Allah dengan suara gaib, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan meminta syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah Injil Tuhan. Pada suatu hari sambil terus bulan pasukan Korea, kebetulan di rumah cuma ada saya pasukan Korea. Aku terus mau hidup bulan, lalu terus ajak saya bulan ke kerajaan surga. Lalu terus mengajak saya untuk menjadi ruangan yang ada di surga. Dan ternyata di surga itu terdiri dari apartemen atau divisi. Namun terus memperkenalkan apartemen yang paling pertama, divisi yang pertama. Rumah ini departemen penerimaan atau divisi penerimaan. Di divisi ini pegawai kerajaan juga mencatat semua permohonan permintaan umat yang ada di
baik permohonan atau permohonan yang dimohonkan dalam doa pribadi maupun dalam ibadah sabda, dalam pendalaman iman, dalam misa. Semua dicatat di divisi atau di departemen ini. Dan saya melihat di departemen itu programnya banyak sekali sibuk. Karena mencatat permohonan permintaan dari banyak orang di seluruh dunia. Dan seringkali para pekerja ini bingung karena permohonan antara satu orang atau satu kelompok dengan permohonan orang lain, kelompok lain itu dikatakan. Misalnya kelompok A minta supaya rezekinya lebih banyak. Kelompok B juga minta rezekinya banyak. Masalahnya adalah kelompok A dan kelompok B kerjanya itu selalu bersaing. Makanya nanti di bagian pengiriman permohonan ini ada dulu. Maka yang akan dibuka bukan itu departemen penerima. Namun saya bicara dan terus kemudian divisi apa departemen yang lain. Bisa bertanya kalau ini departemen apa? Saya terus mengatakan ini divisi atau departemen pengiriman. Departemen ini mengurusi pengiriman dalam bahasa kita pengabulan permohonan dan penerimaan dari umat seluruh dunia. Di situ juga situ pegawainya situ sama seperti di departemen atau divisi penerimaan. Lalu nanti besok lagi kemudian ruangan yang lain. Bisa lihat kok ini divisinya atau departemen sepi. Pegawainya pun hanya sedikit. Kalau tadi dari pertama pegawainya itu sampai 2. Nah di situ hanya satu orang. Itu pun nganggur. Di departemen itu pegawainya cuma 1 orang, itu pun nganggur. Di situ ada departemen penerimaan laporan dari guru. Nah situ hanya ada satu pegawai itu nganggur sambil ngaku-ngaku. Itu departemen penerimaan laporan. Laporan apa? Laporan dari permintaan dan permohonan yang sudah dikabulkan. Jadi ini departemen yang mengurusi ungkapan syukur dari mereka yang sudah meminta dan memohon. Dan kemudian permintaan kemudian dikabulkan. Bapak Ibu yang sudah sekasih, cerita tadi menyampaikan sebuah pesan kepada bahwa itu banyak orang meminta dan permintaannya ada banyak macam-macam. Dan kemudian Tuhan dalam belas kasih bukan hal yang kita kasihnya kepada kita manusia. Tuhan mengabulkan permohonan dan permintaan para umat. Dan ayatnya orang yang meminta memohon. Ketika permohonan permintaan itu dikabulkan, hendaknya laporan. Laporan kepada siapa? Yang permintaan itu sudah dikabulkan. Terima kasih laporan kepada pemberi. Tapi seringkali kita lupa atau lupa atau tidak ingat
dengan dengan kita, tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, pada saat kita mengambilkan problem yang tidak sesuai dengan harapan kita, anak kok. Jadi pada saat permohonan kita sesuai dengan harapan kita, kita anak kok. Tapi ketika kita memohon, ya permohonan kita tapi tidak sesuai dengan harapan kita, kita lapor. Lapornya bukan lapor dalam arti tersinggung, tetapi lapornya mengeluh. Tuhan, saya mintanya ini. Kenapa lo mengabulkannya seperti ini? Tidak sesuai dengan harapan saya. Kita tahu. Yang lapornya bukan usaha terima. Bisa jadi kita seperti 9 orang mohon serta sehingga 10 orang itu mengatakan Yesus berkasihilah kami. Orang itu lupa karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu kesembuhan dari sakit. Dan kemudian Yesus untuk 10 orang itu tidak hidup pakai imam-imam, tapi dari perjalanan menuju sana rupanya terjadi musik 10 orang tersebut. Artis itu dari lalu Tuhan bertanya, bukan dari 10 orang yang disebutkan, orangnya ada 1 orang yang ada, mana yang 9 orang itu? Mungkin kita yang sehingga dari sisi penerimaan laporan tersebut ada sebuah laporan Yesus Tuhan satu melaporkan permintaan kita yang terus sehingga kemudian pegawai divisi penerimaan laporan itu ya hanya 1 orang, sedangkan divisi yang lain penerimaan permintaan berbagai penerimaan permintaan ada banyak pegawai itu yang kasih untuk menerima pengobat dan kemudian memusnahkan. Tapi yang laporan hanya 1, sehingga hari ini mengandung karena ada 9 orang laporan. Maka disebut misalnya rasa syukur kita rasa syukur itu menurut versi saya menjamin kesatuan aku dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bersyukur karena banyak penerimaan atau menyanyikan kita membangun kesatuan aku dengan Tuhan Yesus. Tapi juga perlu kita sadari bahwa ketika permohonan permintaan kita dikabulkan, tapi tidak sesuai dengan harapan kita, atau permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, apakah kemudian kesatuan kita dengan Yesus akan terancam? Rasa saya tidak seperti itu. Maksudnya apapun yang kita terima dari Allah, meskipun Allah tidak mengabulkan permohonan kita, apapun Allah mengabulkan permohonan kita, tetapi tidak sesuai dengan harapan kita, kita tetap perlu berterima kasih. Dalam bagi saya kita mau terima kasih atas segala pemberian Allah yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kita, atau pemberian Allah yang tidak mengabulkan permohonan kita. Itu akan menjadi masalah iman kita. Iman kita yang biasa pasti akan mengantar pada sesuatu. Maka wajar bisa dipahami kalau di bagian ayat terakhir Tuhan mengatakan kepada orang Samaria yang sebelum dari Israel, berdirilah dan berilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya untuk terjadi keselamatan, untuk terjadi penyembuhan, untuk terjadi supaya iman permohonan permintaan kita dikabulkan dihidupkan. Iman menjadi syarat untuk
kamu juga bertemu dengan permintaanku juga. Dan hanya dengan cara itu adalah membangun kesatuan dengan Tuhan Yesus. Maka saya kira tanpa perlu khotbah panjang-panjang baca Injil hari ini, rasa saya pesannya cukup jelas sekali bagi kita semua. Maka mari belajar dari orang Samaria yang disebutkan dari ucapan ini, kita semakin membangun keimanan kita, membangun kepercayaan kita pada Tuhan Yesus. Membangun kepercayaan pada Tuhan Yesus berarti kita membangun relasi yang semakin erat dengan Tuhan. Dan relasi yang ini tidaknya sangat tergantung bahwa permohonan atau permintaan kita dikabulkan atau tidak. Maka dikabulkan, amin, bersyukur. Bila tidak dikabulkan, kita tetap amin dan bersyukur. Karena dengan tidak dikabulkan, berarti kita tidak bisa terus semakin memahami pertama cara kerja Allah. Lalu yang kedua, apakah permohonan itu permintaan memang sudah sesuai demi keselamatanku dan semakin mendewasakan imanku atau tidak? Kalau ternyata kita menemukan bahwa permohonan yang tidak dikabulkan ini bisa jadi karena Allah mau belajar dari saya, kita perlu ubah permohonan permintaan kita sehingga kemudian makna keselamatan, makna kesatuan kita dengan Tuhan Yesus juga semakin baik. Kita belajar dari orang Ustaz, para Samaria yang disebutkan kita pada hari ini, dan semoga kita tidak menjadi setiap orang yang tidak kembali kepada Tuhan Yesus untuk melaporkan kebaikan dan segala kepada kita. Kepujian Tuhan ini sepanjang segala masa. Mari kita berdiri kita dan berpercaya. Aku percaya bahwa saudara-saudara terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan berikan semoga peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa surga memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas hasanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita akan terdorong untuk mengembangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi
Kita masing-masing memanjatkan doa berbeda kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Kau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun dapat memberi dengan cuma-cuma, supaya Dia lebih baik kami serta cita kami, Kristus kami dan pengantara kami. Jika begitu, Kristus kami masing-masing.
tetapi berguna bagi keselamatan kami, melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama Tuhan selama-lamanya kami memujinya, dengan sukacita kami bernyanyi. Terimalah dan makanlah kami semua, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Demikian pula sesudah perjamuan yang mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, berikannya dalam tubuhnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kami semua, inilah piala darahku, darah perjanjian lama yang kekal, yang kumpulkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang sukar sembunyi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Biskup kami Paulus, dan semua orang baru. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan rakanan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dengan bergerak kembali. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Tuhan kami semua, agar kami terima dan kebahagiaan abadi bersama Santa Maria dan Allah, sambil sebelumnya para rasul dan semua orang kudus bangsa yang juga berkenan padamu. Semoga kami memperkenankan Engkau serta memuji dan memuliakan Engkau dengan melalui Kristus Tuhan, dengan mengatakan Dia bersama Dia dan Dia, bagi melalui Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan persaudaraan segala masa.
bisa kami tetapi ketika kami tinggal di gereja-Mu dan menyatakan damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yang hidup raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga dari Tuhan selalu bersama. Lihatlah anak tua Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudara yang diundang persamuan kakak global. Yesus yang kita sambut, lalu kita juga hidup dengan kekal. Amin. Apabila Kristus dinyatakan, kita akan bersama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sempurna. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi, sakrament Ekaristi yang telah kami terima. Semoga kami selalu menyadari bahwa besar juga dan menerima dari-Mu, sehingga kami senantiasa memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu, sampai akhirnya kami kembali kepada-Mu dalam kebahagiaan. Dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk hukuman media begini. Yang pertama dinyatakan kembali bagi Bapak Ibu umat yang menghendaki intensi misa dalam perjalanan arwah Tuhan beriman pada
2 November. Silakan untuk membuat list di masing-masing WA lingkungan. Saya sudah share ke WA lingkungan. Silakan menulis itu sama dengan tahun 2024. Tulis saja Juli sama dengan 2020. Jika ada tambahan silakan ditambah koma karena ditulis. Kemudian mohon bantuan ketua lingkungan untuk kembali menuliskan kepada saya untuk saya terpilih. Kemudian yang kedua masih dalam rangka HUT paroki yang ke-20 yang nanti akan puncaknya pada tanggal 6 Desember. Ulang tahunnya tanggal 3 Desember, tapi akan kita rayakan pada tanggal 6 Desember di Senahol. Masih ada beberapa kegiatan, kemarin kita sudah jalan sehat. Kemudian lomba-lomba yang selanjutnya adalah yang pertama momentum hunting atau berburu foto, gambar tentang manusia. Silakan mencari. Dan ini terbuka untuk segala umur. Foto atau gambar bisa diambil dari kamera, bikin lagi, atau download dari HP atau mencari. Karya dikirim dan diberi nama, misalnya Stalin, artinya dari lingkungan mana. Kemudian tema gambar, misalnya tentang kasih sayang, Yuli dari Agustinus, ya, tentang kasih sayang. Peserta boleh mengirim lebih dari satu, paling lambat tanggal 30 Oktober. Kemudian diserahkan kepada Bapak Erik Supana. Dan lagi silakan yang suka membuat foto-foto tentang kemanusiaan atau mencari download, silakan untuk ikut sertakan dalam lomba dalam rangka HUT paroki 20. Yang kedua, membuat konten WA atau IG tentang HUT paroki. Silakan bercerita tentang HUT paroki yang terbuka untuk semua umur yang suka membuat konten-konten. Silakan berupa karya, gambar atau tulisan, maksimal tulisan 10 kata. 10 kata. Karya dikirim diberi nama tadi lingkungan Yuli Agustinus. Paling lambat tanggal 25 Oktober diserahkan kepada Ibu Iyut atau Vitalis kita. Silakan yang tidak tahu nomornya nanti bisa dilihat kita kepada kedua nomor. Yang ketiga, membuat foto kuning paroki itu. Silakan membuat foto kuning paroki. Sesuatu yang khusus tentang paroki kita di foto. Lomba juga terbuka bagi seluruh umat kecuali Komsos paroki. Komsos paroki sudah biasanya membuat foto-foto jadi ya. Kita dapat mengirim foto lebih dari satu gambar. Objek foto, kegiatan libur ini seperti tadi, misalnya yang unik ternyata sebenarnya ada yang sama. Persekutuan, pelayanan, ziarah paroki, mungkin punya yang unik-unik tahun lalu boleh, perayaan paroki dan lain-lain. Misalnya buka-buka lagi silakan di galeri. 30 foto terbaik akan dipajang pada kamera di paroki nanti di sana. Foto yang dikirim panitia diberi nama, lingkungan, dan temanya tentang apa. Kemudian batas pengiriman tanggal 20 Oktober dikirim kepada Ibu Rini Anastasia Sulistyorini, Ibu Rini sampah. Nanti nomor-nomor WA nanti saya dikirim ke umat lingkungan atau ke Stalin. Yang keempat, lomba seni vokal virtual. Lomba terbuka untuk kategori anak, remaja, dan dewasa. Peserta mengirim video rekaman kepada panitia. Materi untuk anak dan remaja, lagu doa Bapak Kami versi Putut Putjadoro. Materi untuk dewasa, himne tahun jubileum, dan batas pengiriman tanggal 30 Oktober. Pengiriman diberikan kepada Ibu Maria di lombanya nyanyi, kemudian direkam, ya, tadi untuk anak dan remaja lagu Bapak Kami, kemudian untuk dewasa lagu himne tahun jubileum. Nyanyi direkam kemudian diserahkan kepada Ibu Maria Roziamin untuk dibidik. Itu masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti, paroki ikuti untuk pemerintah untuk paroki yang 20. Dan nanti juga ada donor darah. Silakan targetnya 50 orang. Masih 15 kita. Silakan segera mendaftar nanti tanggal 16 November ada kegiatan donor darah.
di sini sudah lapor ke tim Sadana untuk mengambil video. Silakan untuk lingkungan yang lain yang belum mendaftar memberikan dukungan, silakan mendaftar kepada tim Sadana. Nanti tim Komsel akan membuat janji kapan akan mengambil video. Sekali lagi, untuk lingkungan tidak lagi proposal berbentuk tulisan berapa sekian dukungan, tapi sediaan rumah untuk ambil bagian dalam bentuk ucapan. Kalau tidak bisa 1 juta tadi, nanti digabung atas nama lingkungan 100.000, 100.000, 100.000 ya. Kalau 50.000 terkumpul 1 juta nanti daftar ke rumah Pulau dan sebagainya. Oh, saya mau bentuk ucapan dalam bentuk video dari lingkungan Agustinus. Oh, aku cuma punya 200.000, berarti ucapannya berbentuk tulis. Itu tambahan dukungan dari panitia Bu. Semoga kita semua ikut mendukung kegiatan paroki yang berbentuk. Demikian pengumuman, terima kasih. Baik-baik Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara keluarga dan Kristen dan juga seluruh yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih sudah selesai.